Wallahi la nu'min bihi abadan wa la nusaddiquh. Enggak, demi Allah, kita enggak mau beriman kepada dia dan enggak mau percaya. Karena kalau kita percaya berarti kalah kemuliaan sama Banu Abdi Manaf. Ini sesuatu yang enggak bisa mereka saingi lagi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, Sirah Nabawiyah. Mundur sedikit ke bab awamil as-sabr wa thabat supaya nyambung dengan yang kajian sebelumnya, ya. Setelah bercerita tentang Amul Huzn atau tahun kesedihan, yang dimana di tahun itu bertubi-tubi duka yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meninggalnya orang-orang yang paling dicintai dan banyak melindungi dan berjasa dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Meninggalnya pamannya Abu Thalib yang selama ini menjadi benteng yang menjaganya, ya. Bab sebelumnya berbicara tentang itu, ya, di tahun kesedihan, dan ditutup dengan pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Saudah, ya. Masuk bab selanjutnya awamil as-sabr wa thabat, yakni faktor-faktor yang menimbulkan kesabaran pada diri kaum mukminin dan membuat mereka teguh menghadapi seluruh ujian yang mereka hadapi di Mekah, ya. Kita udah sama-sama bacakan bagaimana azab dan siksaan kaum musyrikin terhadap para kaum muslimin dikarenakan keimanan mereka, dikarenakan mereka berittiba, ngikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan agama tradisional yang ada pada mereka, ya. Apa yang terjadi pada mereka telah banyak kita sampaikan. Nah, di sini seseorang akan bertanya-tanya, apa sih yang bisa bikin kaum mukmin ini sekuat itu, setangguh itu, seteguh itu menghadapi semua gelombang ujian tersebut di jalan ini, di jalan hak ini, jalan agama ini, ya. Nah, kita baca di sini. وهنا يقف الحليم حيرانا ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات. Di sini seseorang yang berakal sehat akan bertanya-tanya di antara mereka, apa sih sebenarnya sebab-sebab dan unsur-unsur yang membawa para kaum muslimin sampai ke posisi tersebut, sampai ke sikap sabat teguh yang luar biasa yang benar-benar tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Keteguhan di atas agama mereka ini yang luar biasa. Bagaimana mereka sabaru ala hadhihi al-ittihadat allati taksha'ir li sima'iha al-julud. Bagaimana mereka bersabar menghadapi penindasan-penindasan yang kalau kita dengar itu bikin bulu kuduk kita merinding, ya. Tarjuf lahal afidah, bikin hati kita bergetar ngedengarnya. Nazaran ila hadha alladhi yatakhalaj al-qulub nara an nushir ila ba'd hadhihi al-awamil wal asbab isyarah abirah basitah. Nah, dari sisi situ kami melihat pentingnya untuk menyebutkan beberapa sebab ini, ya. Menyebutkan beberapa sebab apa yang membuat para kaum muslimin menjadi teguh, sabat luar biasa menghadapi seluruh ujian tersebut, ya. Ya, kita berikan beberapa saja, kata Syekh rahimahullah. Oke, tujuannya adalah gimana pun, sebagaimana yang selalu kita katakan, mempelajari materi apapun, cari haqa'iq imaniyah, cari chemistry atau hakikat-hakikat keimanan dari hal tersebut bisa kita ambil, kita petik buat kehidupan kita. Nah, nanti kita berbicara tentang hal ini juga, kita lihat nanti apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita, untuk menghadirkan keteguhan dan kesabaran, apa yang bisa kita ambil, begitu, ya. Fungsinya demikian di dalam mempelajari sejarah salaf, ya. Al-imanu billah, yang pertama tentunya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini faktor yang paling utama dan paling mendasar yang mendorong dan meneguhkan mereka di atas sikap mereka dan di atas akidah mereka menghadapi seluruh gelombang ujian tersebut. Ya. As-sabab ar-ra'isi fi dzalik awalan bidzat huwa al-iman billahi wahdah wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifah. Tentunya sebab yang menjadi sebab yang paling pertama dan paling mendasar terhadap hal tersebut adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di mana mereka benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatuhu, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya. Yani mereka mengenalnya dari mana? Dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka. Fal iman al-jazim idza khalatat bashashatuhu al-qulub yazin al-jibal wa la yatish. Sesungguhnya iman yang kuat apabila memang udah benar-benar tertancap dalam di dalam hati, yakni yakin. Keyakinan kalau udah benar-benar tertancap dalam di dalam hati, kalaupun mungkin ditimbang dengan sebuah gunung, maka tidak akan terbang. Kalaupun dibandingkan, ditimbang dengan sebuah gunung, maka tidak akan terbang dia. Ya? Wa inna sahib hadzal himan al-muhkam wa hadzal yaqin al-jazim yara mata'ib ad-dunya mahma kathurat wa kaburat wa tafaqamat wa ishtaddat yaraha fi jambi imanihi tahalib 'aima fawqa sayl jarif ja liyukassir as-sudud al-mani'ah wal qila' al-hasina. Sesungguhnya seseorang yang memiliki keimanan dan keyakinan level ini yang sangat kuat ini, mereka melihat seluruh ujian-ujian dan seluruh gelombang cobaan kehidupan ini sebagaimana mereka melihat seperti sampah-sampah pepohonan yang dibawa oleh aliran sungai banjir, okay? Dan kemudian mereka menghadapi bendungan-bendungan yang tinggi, menjulang, kuat dan kokoh luar biasa, yang nggak ada artinya sampah-sampah tersebut dan aliran air tersebut dalam menghadapi bendungan yang kuat dan besar dan kokoh itu luar biasa. Ya. Fala yubali bi syai'in min tilkal mata'ib amam ma yajiduhu min halawati imanihi. Orang-orang yang beriman dan yakin demikian, mereka enggak peduli dengan seluruh kepedihan dan keletihan yang mereka hadapi itu. Oke, diiringi apa yang didapatkan olehnya dari manisnya rasa keimanan. Tuh. Jadi semua ujian-ujian itu terasa nothing bagi mereka. Ya? Wa tarawah id'anihi wa basyashah yaqini. Semua ujian-ujian itu enggak ada artinya dibandingkan dengan puncak ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinnya mereka yang mendalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma az-zabad fayadhhabu jufa, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard." Adapun zabad, yakni buih-buih saja, maka akan terhempas begitu saja, hilang. Ya. Adapun ma yanfa'un nas, adapun apa-apa yang akan menjadi manfaat bagi para manusia, fayamkuth fil ard, maka akan bertahan di bumi. Ya. Wa yatafarra' min hadha as-sabab al-wahid asbab ukhra tuqawwi hadha ats-tsabat wal musabarah. Nah, berangkat dari sebab yang paling usul ini, sebab yang paling mengakar ini dari kekuatan sabat mereka, yaitu keimanan mereka tadi, berangkat dari ini. Akhirnya bercabanglah sebab-sebab yang lain, yang memperkuat keimanan dan keteguhan mereka di jalan ini. Ya, jadi ya jelas, tentunya yang mendorong seorang hamba mau melakukan, mempertahankan apa yang mereka pertahankan di atas akidahnya, padahal menghadapi ujian yang besar demikian rupa, dan penindasan-penindasan yang begitu tadi disebutkan, apabila kita sebutkan membuat kita merinding apabila kita menyebutkannya. Tentunya sebab yang paling inti yang membuat mereka sampai ke posisi itu adalah kekuatan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yani keimanan yang mereka telah rasakan di dalam hati mereka, rasa manisnya keimanan tersebut, oke? Mereka siap menukar seluruh hidup mereka demi hal tersebut. Sehingga ujian-ujian yang mereka hadapi terasa
nothing, terasa nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang mereka dapatkan dari seluruh rasa manisnya keimanan tersebut di dalam hatinya. Rasa yakin yang tertancap di dalam jiwanya. Itu. Ya. Yang pertama itu tentunya. Ya. Dan juga keimanan tersebut juga bukan keimanan yang hanya sifatnya dogmatis, tapi keimanan yang berangkat dari ma'rifah, pengenalan, emang kenal. Berangkat dari irf, berangkat dari ilmu. Yang dimana ilmu yang Rasul ajarkan pada mereka sallallahu alaihi wasallam tentang nilai-nilai atau tentang zat yang untuk apa sih mereka berjuang, untuk sesuatu yang seperti apa mereka berkorban. Tuh. Maka semua pengorbanan ini worth it dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan, bahkan bisa jadi nggak worth it, yakni seluruh pengorbanan ini dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang jiwa mereka dapatkan, atau mungkin kenikmatan yang kelak akan mereka dapatkan di hari akhir nanti. Semua pengorbanan dan rasa pahit ini nggak ada apa-apanya. Demikian yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab yang paling utama yang membuat mereka mampu bersabar dan bertahan menghadapi seluruh kondisi tersebut, ya, yaitu al-iman billah. Kemudian yang kedua, di antara sebab-sebab akhirnya berangkat dari keimanan ini juga, ya, dan adalah sebab-sebab yang lain yang menjadi yang penguat lagi bagi sahabat, yakni keteguhan para kaum mukminin radhiyallahu anhum pada saat itu bertahan di atas kondisi demikian. Apa? Qiyadah tahwa ilaihal afidah, yaitu kepemimpinan, sebuah kepemimpinan, yakni leadershipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hati kita pastilah akan condong mencintainya. Hati orang yang beriman pasti akan condong kepadanya, mencintai apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zain. Dan kita baca. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى للأمة الإسلامية بل للبشرية جمعاء يتمتع من جمال الخلق وكمال النفس ومكارم الأخلاق والشيم النبيلة والشمائل الكريمة بما تتجاذب إليه القلوب وتتفانى دونه النفوس وكانت أنصبته من الكمال الذي يحبب lam yurzaq bimithliha bashar. Wa kanat ansibatuhu minal kamal alladhi yuhabbab lam yurzaq bimithliha basharun. Nabi SAW adalah pemimpin tertinggi umat tersebut. Okay? Bahkan bukan hanya bagi umat itu, bahkan bagi seluruh manusia. Nabi ini SAW memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna, memiliki perangai-perangai yang sangat indah, dan kemudian kepribadian yang sangat matang, ya. Kemudian juga akhlak yang nilai-nilai akhlak yang mulia yang ada padanya, nilai-nilai akhlak yang agung, kelakuan-kelakuan manner yang luar biasa indah yang datang darinya, dan kemudian juga catatan baik kehidupan selama perjalanan kehidupannya. Nah, semua nilai-nilai itu seolah-olah menjadi daya tarik bagi seluruh hati yang ada pada saat tersebut, bagi seluruh hati yang mengenalnya. Ya, bahkan jiwa manusia bisa jadi mau berkorban demi mendekatkan dirinya kepada kepemimpinan yang sedemikian rupa membawa sifat-sifat yang mulia. Ya, di mana Nabi SAW membawakan nilai-nilai yang begitu sempurna, yang benar-benar dicintai oleh jiwa-jiwa manusia, yang dimana memang tidak ada manusia lain yang diberikan keutamaan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani tidak ada jiwa lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat seagung sebagaimana yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ala a'la qimmah min asy-syaraf wan nabl wal khair wal fadl. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kondisi yang paling tinggi dari nilai-nilai kemuliaan, dari nilai-nilai gentleman noble, ya, dari nilai-nilai kebaikan dan keutamaan. Wa kan minal iffah wal amanah was-sidq. Begitu juga nilai-nilai iffah yang ada padanya. Yani iffah menjaga harga diri. Menjaga harga diri dengan baik. Jaga pride. Iffah itu artinya pride, ya. Iffah.
izzah, ya. Menjaga diri, menjaga pride dengan baik, menjaga amanah dan kemudian kejujuran yang luar biasa. Wa min jami' subulil khair ala ma lam yatamar wa lam yashuk fihi adauhu fadlan an muhibbihi wa rufaqaihi. Dan semua jalan-jalan kebaikan yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana bahkan para musuhnya pun tidak meragukan nilai-nilai itu memang ada pada pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang-orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan para musuhnya pun mengakui nilai-nilai tersebut pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah mereka yang menjulukinya Al-Amin? Hah? Yang sangat dipercaya? Bukankah mereka tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, yakni kau akan mati demikian ini itu, kemudian mereka langsung nggak tenang hidupnya, karena mereka tahu Nabi nggak pernah berdusta Shallallahu Alaihi Wasallam. La tasdar minhu kalimah illa wa yastayqinuna sidqaha. Tidaklah datang sebuah ungkapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali para manusia meyakini kebenaran apa yang diungkapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijtama' thalathah nafar min Quraisy. Ada sebuah cerita bahwa ada 3 orang individu dari golongan Quraisy berkumpul. Dan mereka, setiap individu mereka ini suka nyolong-nyolong dengar Al-Quran. Istama' Al-Quran sirron. Ya, ini curi-curi dengar Al-Quran. Ya. Thumman kashaf sirrahum. Kemudian akhirnya mereka saling ketahuan satu sama lain. Ah, lu suka denger ya, lu suka denger ya. Begitu. Okay? Fasa'ala ahaduhum Abu Jahal wa kan min ulaika thalathah. Nah, di antara 3 orang ini ada Abu Jahal begitu juga. Akhirnya di antara mereka ada yang bertanya kepada Abu Jahal, "Ma ra'yak fi ma sami'ta min Muhammad?" Bagaimana pendapatmu tentang, sebenarnya gimana sih pendapatmu tentang apa yang kau dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqal, "Madza sami'at?" Emang kau dengar apa? Katanya gitu. Apa yang telah kau dengar? Akhirnya dia berkata, Abu Jahal ini berkata, "Tanaza'na nahnu wa banu Abdi Manaf asy-syaraf." Kita emang dari dulu berlomba-lomba di dalam nilai-nilai kemuliaan. Oke, bersaing dengan Banu Abdi Manaf, dengan turunan Abdu Manaf. Kita berlomba-lomba dengan mereka nih dalam nilai-nilai kemuliaan. At'amu fa'at'amna. Apabila mereka berbagi makanan, ngasih makan orang, maka kita pun gak mau kalah, kita pun memberi makan orang. Hamalu wa hamalna. Ketika mereka pun membela sesuatu, kita pun berkorban membela, menanggung beban. Okay? Wa a'tau fa'ataina. Kalau mereka berbagi sharing, sodako, kita pun gak mau kalah, kita pun berbagi sharing, sodako. Kita berlomba-lomba dengan Banu Abdi Manaf. Idza tahadzaina 'ala rukab wa kunna kafar sayrihan, sehingga kita berada seolah-olah pada 2 ekor kuda yang sedang lagi berlomba ngebut. Ya, berpacu gitu. Pas lagi begitu, qalu Banu Abdi Manaf nih, mereka berkata, "Lana nabi." Ayo, di antara kita ada seorang nabi, ya'tihil wahyu minas sama, datang kepadanya wahyu dari langit. Famata nudrik hadhi, kata Abu Jahal, yang kayak gini gimana mau dikalahin? Gimana mau disaingin yang kayak gini? Kata Abu Jahal. Wallahi la nu'min bihi abadan wa la nusaddiquh. Enggak, demi Allah, kita enggak mau beriman kepada dia dan enggak mau percaya. Karena kalau kita percaya berarti kalah kemuliaan sama Banu Abdi Manaf. Ini sesuatu yang enggak bisa mereka saingi lagi udah. Lihat, mereka yang beramal saleh tapi bukan lillahi ta'ala akan sampai kepada poin-poin lucu demikian. Oke? Wa kana Abu Jahal yaqul ya Muhammad, "Inna la nukadzibu, walakin nukadzib bima ji'ta bih." Bahkan Abu Jahal ini saking mepetnya, dia sampai berkata saking kepepetnya, "Wahai Muhammad, kita ini sesungguhnya tidak mendustakanmu. Ya, ini kita percaya kepadamu. Kau ini nggak pernah berdusta. Kita nggak mendustakanmu. Walakin nukadzib bima ji'ta bih." Tapi yang kami dustakan padamu, ini kabar yang kau bawakan ini aja, nih agama ini aja yang kami dustakan padamu. Begitu. Oke? Fa'anzal, Allah pun menurunkan firman-Nya di dalam kasus itu, "Fa'innahum la yukadzibunak, walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun."
Sesungguhnya mereka, wahai Muhammad, tidaklah mereka mengingkarimu, mereka percaya kepadamu. Tapi demikianlah orang-orang zalim. Emang senantiasa mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau diapain udah? Ya? Wa ghamazahu sallallahu alaihi wasallam al-kuffaru yawman 3 marrat faqala fi ats-tsalitsah ya ma'syara Quraisy ji'tukum bil-dhabh. فأخذهم تلك الكلمة حتى إن أشدهم عداوة يرفعه بأحسن ما يجد عنده. Suatu hari Nabi SAW kalau lihat Khawazim diomongin dan kemudian dijelekin kalau Nabi lewat Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad gitu. Ya ini sikap-sikap orang yang memusuhi kan begitu kalau lewat. Ada yang lagi ngomong gitu, terus berkali-kali. Sampai ketiga kalinya Nabi SAW langsung berkata kepada mereka yang menggunjingnya. Wahai sekalian kaum Quraisy, sesungguhnya kami telah datang kepada kalian bidzabah. Jadi bahasa kita nih, seolah-olah Nabi ngelihat kepada mereka, Nabi terus begini. Yani kita mendatang pada kalian dengan sebuah kekuatan yang akan bikin kalian mampus. Itu artinya itu. Inna ji'nakum bidzabah. Ini yang ngomong Muhammad SAW. Kalau dia yang ngomong berarti benar kejadian kan? Iya kan? Akhirnya kalimat ini membuat mereka merinding luar biasa. Sehingga akhirnya terkenallah salah seorang di antara mereka yang paling keras menyikapi Nabi SAW. Tiba-tiba jadi berubah, jadi berlembut-lembut ngambil hati Nabi SAW. ولما ألقوا عليه السلة الجزور وهو ساجد دعا عليهم فذهب عنهم الضحك وساورهم الهم والقلق وأيقنوا أنهم هالكون. Dan ketika Nabi SAW di suatu kejadian yang sebelumnya kita ceritakan, Nabi lagi sujud SAW, kemudian dilemparin bangkai-bangkai jeroan-jeroan hewan sehingga Nabi nggak bisa bangkit, ya kan? Dan kemudian mereka pun tertawa-tawa dari hal tersebut. Ada kejadian itu yang pernah kita ceritakan sebelumnya, sehingga datanglah Fatimah radhiyallahu anha menyingkirkan semua itu dan Nabi pun mengangkat tangan dan mendoakan kecelakaan kepada mereka. Disebutkan nama beberapa orang. Nah ini orang-orang ini yang disebut Nabi SAW, hilanglah tawa dari kehidupan mereka. Nggak bisa ketawa lagi udah. Hilanglah tawa dari kehidupan mereka. Mereka selalu dirunungi oleh keresahan, qalaq, kekhawatiran. Aiqanu annahum halikun. Mereka yakin bahwa mereka cilaka udah. Karena Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang telah mengucapkannya. Da'a ala Utbah ibn Abi Lahab falam yazal ala yakin min liqa ma da'a bihi alaihi hatta innahu hin ra'a al-asad qala qatalani wallah Muhammad wa huwa bi Makkah. Utbah ibn Abi Lahab didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah langsung nggak tenang hidupnya, dan kemudian ketika singa menghampirinya, dia langsung ingat dan dia berkata, demi Allah Muhammad membunuhku padahal aku di Makkah, padahal dia di Makkah. Yani Utbah ibn Abi Lahab nih nikah sama putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama Utaibah ibn Abi Lahab nih nikah sama putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah sama Ummi Kalsum nih. Oke? Anak-anaknya Abu Lahab. Oke? Nah, kemudian ketika Nabi SAW melancarkan dakwahnya, akhirnya mereka mengambil sikap untuk memusuhi Nabi SAW dan menceraikan istri-istri mereka, bahkan sampai meludah kepada Nabi. Utbah ini berkata, aku talak putrimu, sampai begitu di hadapan Nabi SAW. Nabi pun berkata kepadanya, sallallahu alaika kalban min kilabi. Allah akan kuasakan ke atasmu anjing di antara anjing-anjingnya. Langsung bergetar ketakutan. Okay? Sehingga akhirnya Utbah ketika melakukan perjalanan bersama kabilahnya menuju Syam untuk berdagang. Okay? Di dalam perjalanan tersebut malam-malam mereka mendengar rauman singa. Langsunglah Utbah ketakutan luar biasa. Ada singa nih, ada rauman singa. Utbah ketakutan luar biasa dan teman-temannya bilang, kenapa kau kayak baru dengar singa aja, kayak baru kemarin dengar singa. Begitu, tapi udah ketakutan Utbah karena dia tahu kesalahan yang telah dia perbuat. Udah. Akhirnya mereka tidur di malam tersebut, beristirahat dan menaruh Utbah di tengah dan mereka mengelilingi Utbah di tengah. Oke?
Tidaklah mereka bangun kecuali singa baghama ra'sah, kecuali singa telah makan kepalanya Utbah. Di situ pada saat itu Utbah berkata, qatalani Muhammad wallahu wa huwa bi Makkah. Demi Allah Muhammad membunuhku padahal dia di Mekah. Ya? Kan Ubay bin Khalaf yatawa'adahu bil qatl, faqal bal ana aqtuluk insyaallah. Tuh. Ubay bin Khalaf mengancam-ancam Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pembunuhan, yakni kubunuh engkau. Begitu ngomong begitu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun berkata kepadanya, bal ana aqtuluk insyaallah. Salah, justru aku yang akan membunuhmu insyaallah. Udah langsung hilang kebahagiaan dari kehidupan Ubay bin Khalaf pada saat itu. Langsung ketakutan. Falamma tu'ina Ubayyan في عنقه يوم أحد وكان خدشا غير كبير وكان أبي يقول إنه قد كان لي بمكة قال لي بمكة أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني. Akhirnya di perang Uhud Ubay pun terluka sedikit di lehernya, padahal bukan luka yang besar, oke? Tapi kemudian Ubay langsung teringat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah bilang demikian kepadaku di Mekah. Sesungguhnya Muhammad sekarang nih kalau dia meludah kepadaku, dia bisa membunuhku dengan ludahnya itu. Ya. Wa qala Sa'ad bin Mu'adz wa huwa bi Makkah li Umayyah bin Khalaf. Sa'ad bin Mu'adz waktu itu lagi di Mekah. Oke? Temenin sama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini masih keluarganya Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Sa'ad bin Mu'adz ini Siddiq al-Ansar. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq al-Muhajirin. Sa'ad bin yang kematiannya menggetarkan arsy. Ya. Dia berkata kepada Umayyah bin Khalaf, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahum al-muslimin qataluk atau qatiluk. Sungguh aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para kaum muslimin kelak akan membunuhmu. Dia berkata demikian kepada Umayyah bin Khalaf. Fazi'an syadidan. Dari situ Umayyah ketakutan luar biasa, wa ahid an la yakhruj an Makkah, dan dia bersumpah-sumpah enggak mau keluar dari Mekah. Walamma aljahu Abu Jahal lil khuruj yaum Badr, tapi ketika Abu Jahal mendorongnya untuk keluar ikut perang di hari Badr, ishtara ajwad ba'ir bi Makkah liyumakkinahu minal firar. Akhirnya mau enggak mau deh, dia mesti keluar dari Mekah ikutan Badr. Dia beli onta yang paling kuat, paling cepat. Ini kendaraan yang paling cepat. Untuk apa? Untuk bisa membawa dia kabur. Kalau misalnya ada keadaan genting mengancamnya. Wa qalat lahum ra'atuh, tapi istrinya berkata kepada Umayyah bin Khalaf, ya Aba Safwan, wahai Abu Safwan, qad nasid maqala laka akhukil Yathribi. Emang kau lupa apa yang dikatakan oleh saudaramu dari Madinah itu? Si Sa'ad bin Mu'adz. Dia bilang bahwasanya kaum muslimin akan membunuhmu. Emang kau lupa? Bukan hal itu. Qal la wallah ma urid an ajuz ma'ahum illa qariban. Enggak, Allah, aku cuma keluar dikit doang, enggak mau ikut perang sama mereka. Aku jauh-jauh deh, katanya begitu. Hakadha kan hal a'da'i. Demikianlah kondisi para musuh-musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu yakin mereka dengan kebenaran apa yang Rasul sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Sekarang gimana para pengikut dan orang-orang yang beriman kepadanya? Bukankah akan lebih yakin? Iya enggak? Musuhnya aja percaya sama dia. Apalagi para pengikutnya yang beriman, para sahabatnya radhiyallahu anhu. Amma ashabu wa rufaqa'u qad halla minhum halla ar-ruh wan nafs. Iya. Adapun bagi para sahabatnya, orang-orang yang menemani perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul ini seolah-olah telah menempati posisi jiwa mereka, posisi ruh mereka. Tuh. Ya. Rasul ini bagi mereka adalah jiwa mereka. Rasul ini bagi mereka adalah ruh mereka. Wa syaghl minhum makan al-qalb wal ain, dan di mana syaghl minhum makan al-qalb wal ain, mereka ini menempatkan Rasul bagi diri mereka sebagai hati dan mata mereka. Yani mereka berpikir, meyakini dan melihat sebagaimana dengan apa yang dilihat, difikir dan diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasul menempati posisi mata dan hati mereka, bahkan menempati posisi jiwa mereka.
sallallahu alaihi wasallam. Fakana al-hubbu as-sadiq yandafi' ilaihi indifa' al-ma' ila al-hudur. Rasa cinta yang tulus mendorong mereka untuk bersegera mendekatkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdorongnya air ke arah yang lebih rendah. Wa kanatin nufus tanjadhib ilaihin jidhab al-hadid ila al-maghnatis. Jiwa-jiwa para sahabat itu tertarik dan melekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertarik dan melekatnya besi-besi kepada magnetis. Magnetisnya ini magnet. Magnet, besi berani. Oke? Okay? Sehingga penyair mengatakan fasuratuhu hiyuli atau huyula kulli jismin wa magnetis afidatur rijali. Nah, ya. Yang gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini huyula. Huyula ini dari kata Yunani, hail. Hail ini di bahasa Yunani ini artinya one of its kind. Cuman satu memang yang kayak gini, gitu. One of its kind, udah nggak ada lagi yang kayak begini, gitu. Nah, Rasul ini gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam secara fisiknya pun demikian. Emang cuman dia yang begini nih, nggak? Sehingga para manusia tertarik padanya dan kemudian sikap-sikapnya yang ada padanya seolah-olah menjadi magnet bagi hati-hati para lelaki yang ada di sekitarnya, gitu. Ya. Wa kana min athar hadzal hub والتفاني أنهم كانوا لا يرضون أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر أو يشاك شوكة. Tuh. Nah, berangkat dari kecintaan yang sangat mendalam inilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga mereka rela kalau perlu dipenggal leher kita, tapi jangan ada satu duri pun mencucuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kukunya Rasul rusak sallallahu alaihi wasallam kalaupun kita mesti mati demi hal tersebut. Ya, berangkat dari cinta tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kisah Abu Bakar yang disiksa. Abu Bakar ibn Abi Quhafa di Mekah dipukuli, ya. Duriba darban syadidan dana minhu Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah mendekatinya dan kemudian menghajar muka Abu Bakar dengan sendalnya. Dengan sendalnya dibalik dan kemudian dipukulkan ke mukanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dia menginjak-injak perutnya Abu Bakar. Sehingga babak belur pada saat itu Abu Bakar. Nggak ketahuan hidungnya mana, mukanya mana. Ini hancur mukanya. Abu Bakar dipukuli pada saat itu di Makkah. Akhirnya Banu Taim menyelamatkan Abu Bakar dan membawanya pulang dalam sebuah kain, yakni ditandu Abu Bakar dibawa pulang. Adkhuluhu manzilah, dipulanginlah ke rumahnya. Wala yashukun fi mautih, mereka pada saat itu yakin mati udah nih Abu Bakar habis nih, begitu. Tapi ternyata di penghujung siang, sore harinya Abu Bakar tersadar, langsung dia bertanya, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi Rasul gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Dia baru sadar yang ditanya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Famassu minhu bi alsinatihim wa'dhaluh. Akhirnya para Banu Taim mencercanya dan memakai, udah diam deh loh. Lo ini belain gitu. Ya, gimana pun mereka membela Abu Bakar karena masih satu kabilah, satu bani, begitu. Oke? Bukan karena beriman kepada Rasul, enggak semua karena beriman kepada, tapi karena ini kabilah kita diginiin sama orang lain, masa kita diemin gitu, dibawa pulang lah. Ketika Abu Bakar sadar dan mempertanyakan tentang kondisi Rasul gimana, selamat apa enggak, oke, langsung mereka mencercanya gitu. Akhirnya Abu Bakar pun diam. Tsumma qamu wa qalu li ummihi ummil khair, sehingga akhirnya orang-orang kaumnya tersebut pun pergi dari rumahnya tersebut dan berpesan kepada ibunya Abu Bakar, yaitu Ummul Khair, bilang, "Anziri an tut'imihi syai'an aw tuskihi." Ya. Coba kasih makan, kasih minum deh Abu Bakar. Begitu. Dibilangin begitu ke ibunya Abu Bakar. Falamma khalat bihi alahat alaihi wa ja'al yaqul. Dan ketika kaumnya udah pergi, dia berdua sama ibunya doang. Nah, kemudian ibunya berkata, "Ma fa'ala Rasulullah?" Mulailah Abu Bakar bertanya kepada ibunya, Ummul Khair, gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani ummi, gimana Rasul, gimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dia selamat, begitu. Faqalat wallahi la ilma li bi sahibik. Ibunya bilang, demi Allah aku enggak tahu, enggak dengar kabar sahabatmu itu.
Faqal idhabi ila Ummi Jamil bintul Khattab fas'aliha anhu. Coba kau pergi ke rumahnya Ummu Jamil bintul Khattab. Ini saudaranya Umar ibnul Khattab. Coba kau pergi ke rumahnya Ummu Jamil bintul Khattab. Tanya dia deh. Tanya dia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya uminya pergi menghampiri Ummu Jamil dan dia berkata, "Inna Abu Bakar yas'aluki an Muhammad ibn Abdullah." Sesungguhnya anakku Abu Bakar bertanya kepadamu gimana kondisinya Muhammad ibnu Abdullah, yakni kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Jamil pun berkata, "Ma'arif Abu Bakar wala Muhammad ibn Abdullah." Aku enggak tahu kabar gimana Abu Bakar, gimana Muhammad. Begitu. Yakni Ummu Jamil enggak mau bilangin kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat. Wa in kunti tuhibbin an adhhab ma'ak ila ibnika dhahabt. Apabila kau izinkan, aku pergi untuk melihat anakmu, yakni Abu Bakar, aku pergi bersamamu. Aku lihat, yakni aku jenguk Abu Bakar. Qalat na'am, iya deh, ayo deh, gitu. Famadat ma'aha. Akhirnya Ummu Jamil berangkat bersama Ummul Khair hatta wajadat, sehingga dia hampiri Abu Bakar dan melihat kondisi Abu Bakar sari'an danafan, babak belur, tiduran dalam keadaan kesakitan gitu dan babak belur. Fadanat Ummu Jamil pun mendekat wa alanat bisiyah, dan dia berkata dengan keras, "Wallahi inna qauman nalu hadza minka la ahlu fiskin wa kufr." Demi Allah, sebuah kaum yang sampai berbuat ini kepadamu, sungguh mereka adalah orang-orang fasik dan orang-orang kafir, bukan lain. Karena mulianya sifat-sifat yang ada pada Abu Bakar, kok bisa sampai diginiin gitu. Wa inni la arju ayyattakimallahu laka minhum. Aku sungguh berharap agar Allah membalaskan bagimu kepada mereka, yakni yang menyakitimu. Qal fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bertanya, terus Rasul gimana kabarnya? Sallallahu alaihi wasallam. Qalat hadhihi ummuk tasma. Kata Ummu Jamil, nih ada ibumu lagi mendengar. Nah, Anda enggak paham di sini. Apa ibunya Abu Bakar mungkin belum beriman apa gimana? Anda enggak paham di sini. Okay? Tapi ada ibumu nih. Kan Ummu Jamil waktu ditanya juga nggak mau bilang kabar Rasul gimana, sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin pada saat itu ibunya Abu Bakar belum beriman kah apa gimana? Wallahu a'lam. Ya? Dan ketika ditanya gimana keadaan Rasul, nih ada mak lu nih, dia ngedengerin loh, tuh begitu. Akhirnya Abu Bakar berkata, fala syai' alaika minha, alaiki minha, nggak apa-apa, udah kabarin aja, begitu. Akhirnya Ummu Jamil berkata, Muhammad, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, salim saleh, dia selamat dan dia sehat. Ya. Faqal ainahu, di mana? Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalat Ummu Jamil berkata, fi Dar Ibn al-Arqam. Biasa di markas, di Darul Arqam Ibnu Abil Arqam. Qal fa inna lillahi alayya alla adhuqa ta'aman wala ashrab syaraban aw ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku bersumpah, tuh lihat, aku nggak mau makan apapun atau minum apapun sebelum aku bertemu melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fa'amhalata hatta idza hadda'at ar-rajul, sehingga akhirnya Ummu Jamil dan Ummul Khair mengebujuk Abu Bakar sehingga dia rada tenang sedikit. Wasakanan nas, dan ketika para manusia udah sepi, kharajata bih, mulailah Ummu Jamil dan Ummul Khair membawa Abu Bakar radhiyallahu anhu yattaki alaihima, dia bersandar kepada ibunya dan kepada Ummu Jamil hatta adkhalatah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sampai mereka enggak memikirkan tentang kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri, berangkat dari cinta dan khawatirnya terhadap keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasanunkil nawadir al-hub wa tafani fi mawadhi' syatta min hadzal kitab. Nanti ke depannya akan banyak dari contoh-contoh betapa pengorbanan yang besar dan cinta yang mendalam dari para sahabat. Oke? Dalam kasus-kasus sirah ini nanti ke depannya akan banyak kami sebutkan demikian. Wala sayyama ma waqa fi yaum Uhud, terutama yang terjadi ketika di perang Uhud, wa ma waqa min Khubaib wa amsalah, dan apa yang terjadi dari Khubaib dan lain-lain radhiyallahu anhum. Itu kira-kira dari dua sebab ya yang menjadi faktor sabat, keteguhan para kaum muslimin bertahan di atas akidah dan keimanannya, beriman berjalan bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memang individunya Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan yang dibawakannya dan nilai-nilai mulia yang dibawakan dan ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bikin jiwa para manusia emang mau berkorban apapun demi mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua. Nanti berikutnya, pertemuan berikutnya masih ada lagi sebab-sebab yang lain. Insyaallah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.